Hai teman-teman, kita ketemu lagi di part 3. Part ini akan membahas bagaimana kita membuat koneksi database yang akan mengkoneksikan database yang tadi kita telah buat importable ke aplikasi yang akan kita buat nantinya, aplikasi aduan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar membuat form input data aduan pada halaman user. Stay cool. Oke teman-teman, kali ini kita di part 3 akan lanjutkan di pembahasan berikutnya ya. Di part sebelumnya kita telah membuat database dengan 4 tabel. Kemudian kali ini kita akan coba melakukan koneksi dari database ke aplikasi yang akan kita buat nantinya. Langkah pertama tentunya kita buat folder project kita dulu. Nah, di sini saya buat di htdoc ya. Htdoc saya kasih nama aplikasi aduan. Nah, untuk di perangkat saya letak sumnya itu ada di D ya. Secara default mungkin teman-teman installnya di C sum htdoc. Kalau saya di sini posisinya ada di D, program file, kemudian sum. Nah, setelah kita buat folder projectnya, kemudian kita buka projectnya dengan open folder di Visual Studio Code. Kita open folder, kemudian kita cari projectnya, kemudian kita buka projectnya. Oke, jadi kita select folder untuk mengakses projectnya. Nah, di dalam folder tadi ini sama ya, di dalam folder aplikasi aduan tadi ada satu folder database. Nah, di sini kita coba membuat file coding pertama kita tuliskan, misal kita buat satu file namanya connect.php. Nah, kita kasih nama connect. Di sini kita coding perintah untuk koneksi database ke aplikasi yang akan kita buat. Oke, setelah kita buat satu file connect.php, kita lanjut mengetikkan listing koneksinya. Nah, listing koneksi ada 4 variabel utama, yaitu servernya namanya apa, kemudian database-nya atau biasa kita bilang DB ya. Saya biasa tulis DB sih biar singkat, padat dan jelas. Kalau mau dikasih lengkap bisa juga misalnya nama database. Oke, cuman ya panjang-panjang, yang suka nulis-nulis panjang ya bisa. Kemudian username, kemudian passwordnya apa, password localhost yang dimaksudkan di sini ya, password server ya. Nah, kemudian kita bisa isi nilainya localhost di server. Nama database-nya sesuai dengan nama database yang kita buat, db aduan. Kemudian untuk username-nya root, passwordnya dikosongkan saja. Oke. Nah, berikutnya kita tinggal tuliskan listing connect. Listing connect seperti apa? Ini keterangannya teman-teman, /2 seperti ini, artinya ini keterangan saja. Kita mau tuliskan apa juga bisa. Kita buat satu variabel dulu, namanya misalnya kita kasih nama connect, misalnya seperti itu. Connect dengan MySQLi. Karena kita sudah di PHP 7, kita pakai perintah MySQLi. Nah, ini lengkap ya. Di sini ada bantuan karena saya sudah install beberapa fungsi yang mendukung untuk pekerjaan PHP kita di Visual Studio Code. Sebentar kita perlihatkan. Kita tulis dulu MySQLi connect. Nah, kita copy saja ini nama variabelnya. Kemudian kita copy juga ini nama variabelnya. Kalau tidak mau salah ya, kalau mau ditulis juga seperti ini nih, username, kemudian password. Oke, jadi ini sama dengan variabel yang di atas tadi. Hati-hati menuliskan variabelnya. Kemudian
kita lanjut ke cek koneksi. Kita bisa tulis keterangan misalnya cek koneksi database. Kita cek koneksi, bisa kita gunakan perintah kondisi ya. Kita bisa kondisi kita kondisi kita cek kondisi connect. Jadi ini artinya jika tidak connect maka perintahnya apa. Jadi kalau kita sudah buka perintah seperti ini jangan lupa langsung ditutup ya. Saya kebiasaannya seperti itu biar tidak ada trouble nanti di belakang. Oke. If connect kita bisa gunakan perintah kita tuliskan koneksi gagal, kemudian MySQL MySQL error ya. Nah, jadi error. Oke, jadi artinya jika dia tidak connect maka akan muncul pesan koneksi gagal. Koneksi gagal ini adalah MySQL error. Kemudian jika dia tidak gagal berarti kita tinggal echo kan dia atau menampilkan pesan koneksi berhasil. Oke. Apakah koneksi yang kita buat ini berhasil terhubung atau tidak? Caranya dengan mengetikkan localhost, nama project kita tadi namanya aplikasi aduan ya. Aplikasi aduan. Sorry, saya lupa ganti portnya di sini. 8090. Listing koneksi tadi ada di dalam folder database ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek connect. Nah, ini ada error localhost program 8 koneksi gagal. Kita cek ya. 8 database. Oh sorry, ini harusnya di belakang ya. Oke, nama database. Kemudian kita cek. Nah, koneksi berhasil. Oke, kita lanjut ke implementasi inputan data. Setelah kita melakukan koneksi, kita coba buat form input data aduan ya. Sesuai dengan tema aplikasi aduan, kita coba buat form input data aduan dari halaman user. Langkah pertama, kita coba membuat satu file dengan nama input aduan .php. Kemudian kita buatkan lagi satu aksi input aduan aksi.php. Jadi dua ini adalah file utama ya untuk input data. Input aduan.php ini sebentar kita akan gunakan untuk membuat form inputan datanya. Kemudian input data aduan aksi ini akan kita gunakan untuk menangkap data dan melempar data ke database. Nah, kita mulai dari input aduan. Kita buat dulu headernya, misalnya kita kasih nama input aduan mahasiswa ya. Input aduan mahasiswa. Kemudian kita BR, artinya pindah baris. Kemudian kita BR lagi agak berjarak. Kemudian kita buat formnya untuk proses inputnya. Form ini memiliki action, berarti akan menuju nantinya itu akan menuju ke input aduan aksi. Input aduan aksi .php. Nah, ini ada ya. Nah, kemudian metode yang digunakan itu kita gunakan post. Oke, jadi pada saat nanti di input dia akan memposting ke halaman input aduan aksi. Kita buat dalam bentuk tabel ya, teman-teman. Tabel, kita buat tr, langsung ditutup. Di sini td,
tutup TD. Berarti kita cek di database dulu kita membutuhkan apa. ID, nama, email, telepon, alamat, tujuan, isi tanggal, status. Berarti ini ID yang bisa kita gunakan sebagai penomoran aduan ya. Kita bisa mungkin tuliskan nomor aduan TD, kemudian di bagian sini kita input tipe teks. Kita kasih nama variabel, name-nya ya adalah nomor aduan. Oke, kita pisahkan biar agak rapi. Kemudian ini tinggal kita copy lagi. Bagian tanggal sepertinya kita tidak usah tulis karena ini otomatis terinput nanti pada saat orang melakukan aduan. Jadi ini tanggal mungkin kita hapus saja. Jadi yang utama ada nomor aduan, nama, email, alamat, tujuan, dan isi dengan masing-masing semua tipe. Nomor aduan teks, nama variabelnya tipenya teks, telepon tipenya teks, tujuan. Di bagian sini mungkin kita bisa pakai teks area ya. Kita kasih nama isi, aduan misalnya, kemudian kurang lebih seperti ini. Juga kita bisa tambahkan rows dan columns-nya berapa. Biasanya rowsnya misalnya di sini 5 baris, lebarnya ke sana mungkin 20. Oke, tujuan teks. Kita cek dulu ya apakah formnya sudah bisa diakses. Oke, kita cek input aduan .php. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kita hilangin aja BR-nya biar nggak terlalu jarak karena kita pakai H3 ya. Oke, kita lanjut. Untuk tampilannya diabaikan dulu ya teman-teman. Nanti kita akan bermain Bootstrap untuk mempercantik halaman website ini. Kita lanjut ke memeriksa variabelnya. Oke, memeriksa variabel seperti ini, nama, email, kemudian telepon, kemudian alamat, kemudian ini tujuan, dan isi aduan ya teman-teman. Ini tujuan mungkin kita bisa juga buat menjadi combo box ya. Untuk sementara kita manualkan saja dulu, nanti ini datanya bisa kita tarik dari tabel divisi. Select, kita kasih nama, select name, tujuan, kemudian optionnya itu apa saja. Optionnya misalnya kita kasih nama, kita sesuaikan dengan isi database ya teman-teman yang kita impor. Oke, saya copy saja biar cepat. Nah, di bagian sini kita tuliskan kaprodinya, kaprodi sistem informasi. Kita cek. Oke. Berarti berikutnya kita tambahkan submit. Kita hapus teman-teman. Kita bikin submit misalnya di sini. Sini kita bikin input tipe submit. Oke teman-teman,
dengan nama, kita kasih nama, submit juga, kita kasih value, simpan aduan. Oke, mari kita cek. Nah, oke, tombolnya sudah jadi. Jadi berikutnya kita membuat fungsi di input aduan aksi. Nah, jadi data yang dipost dari sini akan kita terima di input aduan aksi. Caranya dengan kita mengetikkan, yang pertama adalah koneksi. Nah, pertama kita include. Kita bisa menggunakan include biasa atau kita bisa menggunakan include once ya, bebas ya. Di sini mungkin saya pakai include biasa saja. Kemudian karena listing connect-nya ada di dalam database, berarti kita mengetikkan database /connect.php. Oke. Kemudian kita menerima semua operan data dari sebelah, operan data variabel, yaitu nomor aduan, nama, email, telepon, tujuan, dan isi aduan ya. Jadi kita buat dulu aduan seperti biasa ya, saya buat seperti ini. Sebentar nilainya kita isi, nomor aduan. Kemudian isi aduan. Oke, nomor aduan ini kita terima dari postingan yang kita peroleh dari input aduan.php, berarti variabelnya kita samakan saja. Oke, aduan, dan saya copy, kita tambahkan tanda petik ya. Tambahkan dua variabel yang tidak kita masukkan di form tadi, yaitu tanggal dan status. Oke, di tanggal kita bisa menggunakan nilai seperti ini ya teman-teman. Ini artinya tahun, bulan, dan hari, jam, menit, dan waktu detik ya, jam, menit, dan detik. Kemudian untuk status kita bisa memberikan nilai default menunggu. Jadi setiap kali user melakukan inputan data aduan, nilai dari tanggal akan otomatis diambil dari sistem, kemudian nilai dari status adalah menunggu. Setelah ini kita membuat coding inputan MySQL query. Dengan menggunakan fungsi MySQL query, kita menggunakan variabel yang tadi kita buat di connect ya, variabel connect. Kita menggunakan ini, kemudian kita menggunakan perintah insert into. Yang tadi ini data ya, date ya. Kemudian di sini kita menggunakan perintah insert into aduan, kemudian value, buka kurung tutup kurung, kita berikan nilai videonya sesuai dengan variabel yang kita tangkap, nomor aduan, kemudian nama, tanggal, dan yang terakhir status teman-teman. Oke ya, kita coba ya, kita uji inputan datanya, kita tes dengan memasukkan nilai 102. Nama misalnya Jerry,
kemudian email jerry@gmail.com, kemudian telepon 087 9, alamat Makassar. Kemudian dia akan bertanya ke teknik informatika bagaimana caranya membuat aplikasi berbasis web, misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Kita simpan aduan. Nah, kalau seperti ini artinya berhasil ini. Kita cek database-nya apakah masuk. Ternyata belum masuk ya teman-teman, masih 2 ini. Kita cek dulu apakah ada yang salah. Oh sorry, nama tabelnya salah teman-teman. Di sini seharusnya laporan ya, laporan. Oke. Kita cek kembali dengan mengakses halaman ini. Kita langsung di sini saja ya untuk menyimpan. Kita tes simpan aduan. Kita lihat apakah sudah masuk. Berhasil. Kita lanjut. Stay cool di Undipa TV.